Baik pendengar, setelah tadi kita dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI, selanjutnya kita akan bersama di Mimbar Agama Islam setiap hari Kamis malam Jumat. Dan malam hari ini kita akan dengarkan satu tema berjudul Ukhuwah Islamiyah bersama dengan Ustadz Ki Agus HM Nurdin Mansur. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ana'i wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu bi'ardihi was sama'i wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi salatan wa salaman da'imaini ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa asrar wa riyadil anbiya wa mutahhir bil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alihi al-mutahhar wa ashabihi al-akhyar wa dada ni'amillah wa ibdal amama. Masyiral mustami'in, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita nikmat yang banyak. Saking banyaknya nikmat tersebut, tidak ada satupun di antara kita ini yang sanggup, yang mampu untuk menghitungnya. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, tetapi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita hamba-hambanya ini adalah agar kita selalu bersyukur kepadanya. Mari kita ucapkan kalimat tasyakur, kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Masyiral mustami'in, para pendengar budiman, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini hambanya yang muslim yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa ini diberikan karunia menjadi sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya orang muslim, orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kita ini walaupun tidak sebapak, tidak semak, tapi kita tetap bersaudara. Bersaudara dalam Islam, bersaudara dalam iman. Maka oleh karena itu, seandainya ada di antara kita ni yang sedang berselisih, yang tidak sebaikan, yang tidak seteguran, yang bau esar, maka hendaklah kita damaikan mereka yang sedang berselisih ini. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan takwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahwasanya kita orang-orang yang beriman ini adalah bersaudara. Jadi yang mengatakan bersaudara ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, betapa indahnya. Jadi kadang di antara kita ni yang ada yang sebatang kara, tak ada dulu, tak ada orang tua, tak ada sanak katanya sebatang kara. Nah, kalau sebagai seorang muslim, dia beriman kepada Allah, dia punya saudara.
Siapa saudaranya? Semua orang-orang beriman. Maka hendaklah kita selalu berbuat baik kepada saudara-saudara kita tersebut. Kalau ada rezeki kita berbagi, kalau ada rasa senang gembira ajak mereka semua. Dan kemudian yang kedua, Allah jelaskan faslihu baina akhawaikum. Jadi kalau ada saudara kita yang sedang berselisih, yang sedang tak sebayaan, tak setegoran, maka damaikan mereka ini. Jadi merupakan suatu pahala yang sangat besar bagi seseorang yang dapat mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, dua orang yang sedang tak sebayaan, dua orang yang sedang boesan. Lalu dibaikkannya, didamaikannya dua orang yang tak sebayaan ini atau yang boesan ini, itu merupakan suatu pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah perintahkan kepada kita wattaqullah, agar kita bertakwa, agar kita betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah Allah. Dan Allah nyatakan la'allakum turhamun, dengan kita bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah. Maksud tali Allah ini adalah agama Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh kepada agama Allah. Jadi sehebat apapun hantaman, ujian, cobaan yang kita hadapi dunia ini, kita jangan keluar dari garis agama kita. Jangan nekat, apalagi sampai murtad. Waliyazulillah. Wala tafarraqu. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita, janganlah kita ini bercerai-berai. Kita harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi dengan kita bersatu kita akan menjadi kuat. Tapi begitu kita bercerai, berpisah, maka kita akan menjadi lemah. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun. Saya jelaskan, kalau kita berkelompok, berjamaah, bersama-sama, bersatu, ini ada merupakan rahmat. Yang begitu kita bercerai-berai, bismillah, sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu bermusuhan. Ketika kamu bermusuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga dengan nikmatnya kamu menjadi bersaudara. Nah, jadi dulunya kita ini bermusuhan. Termasuk kita orang Islam yang belum kenal Islam yang benarnya. Kita belum beriman kepada Allah. Dengan sebenarnya mungkin satu sama lain kita ni saling benci dulunya. Saling bermusuhan. Lalu dengan nikmat Allah akhirnya kita menjadi bersaudara. Akhirnya kita bersatu. Jadi Nabi juga jelaskan kita orang Islam ini adalah bersaudara. Kita orang Islam ini adalah bersaudara satu sama lainnya. Al-Muslim, Akhul Muslim. Jadi orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam yang lainnya. Maka Nabi SAW melarang kita, jangan kita ini menzaliminya, jangan kita membiarkan mereka dalam kesusahan, dalam kesedihan. Jadi kita lihat kalau mereka ini sedang susah, sedang sedih, sedang ada masalah, kita bantui.
Kalau lapar, mereka ni kita beri makan. Kalau mereka telanjang, beri pakaian. Kalau mereka ada kebutuhan, mau pinjam duit, pinjami. Tolongi mereka ini. Hadirin, ada satu hadis Nabi SAW yang mengatakan, wallahu fi ainil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu hambanya selama hambanya tersebut selalu memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya. Jadi kalau kita ini kepengen selalu mendapatkan bantuan dari Allah, ingin selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, caranya dalam kita selalu memberikan bantuan pertolongan kepada saudara kita. Jadi kalau ada kawan kita datang minta tolong, alhamdulillah, dalam kita senang. Kenapa? Ini Allah akan tolong gawe kita. Allah nak mudahkan urusan kita dengan datang sesuatu minta tolong ini. Nah, tinggal kita pilih. Pilih. Apakah kita mau ditolong juga oleh Allah, dimudahkan urusan kita oleh Allah, atau tidak? Pasti kita kepengen urusan kita ini dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Nah, caranya tolongi orang tadi. Jadi kalau ada orang datang nak minta tolong, tolongi. Begitu orang datang minta tolong, kita tolongi, maka gawe kita pun juga akan ditolongi oleh Allah. Kalau ada orang datang ada urusan, kita mudahkan urusannya, insya-Allah urusan kita pun akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita mempersulit urusan orang, terima beres kagak. Urusan kita pun akan dipersulit oleh Allah. Dan kalau ada orang datang minta tolong, tidak galak kita tolongnya, maka gawe kita pun juga nanti tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mustami'in al-kiram, para pendengar yang berbahagia sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, wa man faraja al-muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Ini artinya barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang muslim, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan daripada kesusahan yang ada pada hari kiamat nanti. Nah, jadi kalau ada orang dalam keadaan susah, kita lepaskan kesusahannya, kita hilangkan kesusahannya, kita tolongi dia ini. Nah, maka nanti pada hari kiamat Allah akan lepaskan juga daripada salah satu kesusahan kita, daripada kesusahan yang ada di dalam pada keadaan hari kiamat nanti. Jadi jangan kita persulit urusan orang itu, jangan kita persulit, jangan kita susahkan dia itu. Mudahkan. Bahkan kalau mereka ni ada celah, ada aib, yang namanya manusia ni kan tak lepas daripada aib, tak lepas daripada celah dan kekurangan. Kita tutup. Jadi Nabi mengatakan barang siapa yang menutup aib atau celah seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita tengok ada aib-aib alhamdulillah, ini Allah ingin menutup aib kita juga ini kan. Kita juga ada aib, kita juga ada aib, ada celah. Dan begitu kita melihat aib orang, begitu kita melihat celah orang, maka jangan kita omongkan sama orang lain, jangan kita ceritai sama orang lain aib atau celah orang itu. Alhamdulillah, jadi dengan kita melihat celah orang lain, melihat aib orang lain, insya-Allah Allah tutup aib kita, Allah tutup celah kita dengan cara kita menutupi celah dan aib orang lain. Tapi kalau kita omongi aib orang lain, kita ceritai kekurangan orang lain, sudah, kita juga banyak celah.
kita juga banyak aib, habis aib kita, celah kita pun akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, orang itu menghormati kita, memuliakan kita karena mereka tak tahu celah kita. Kalau mereka tahu celah kita, kalau mereka tahu aib kita ini, mereka tak akan lagi menghormati kita dan memuliakan kita. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah tutup aib ini. Allah tutup celah kita dari pandangan orang lain, sehingga orang tak tahu celah kita, sehingga orang tak tahu aib kita ini. Nah, makanya kita juga harus tutup celah orang lain, tutup aib orang lain, jangan cerita sama orang. Biarlah orang lain tahu tu dari mulut orang lain, bukan dia tahu dari mulut kita ini. Para pendengar sekalian, kita harus betul-betul berbuat baik dan mencintai saudara kita yang muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku kita betul-betul percaya kepada Allah. Tapi kalau dalam kehidupan kita ini kita tidak menghiraukan mereka, kita tidak menyayangi mereka, maksudnya orang-orang muslim lainnya, saudara-saudara kita yang seiman seagama, kita biarkan mereka dalam kesusahan, apalagi kita menyakiti mereka, mengganggu mereka, lebih-lebih lagi merugikan mereka. Nah, ini hati-hati para pendengar sekalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah beriman kepada Allah dengan imanan kamilan, dengan iman yang sempurna. Siapa? Ya, kita ini yang aku beriman. Kalau kita tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang terhadap saudara kita yang seiman dan seagama, atau sesama muslim yang beriman kepada Allah. Kalau kita ingin menjadi seorang mukmin, orang yang beriman yang sempurna imannya, maka hendaklah kita betul-betul mencintai mereka, mengasihi mereka, menyayangi mereka, sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Jadi macam mana diri kita ni senang dibuat orang, macam mana diri kita senang dibuat orang, buat juga orang lain seperti itu. Kalau kita tak senang diri kita dibuat orang, maka jangan kita buat itu untuk orang lain. Itu hadir. Para pendengar sekalian. Jadi kalau kita senang dihormati orang, hormati orang lain. Kalau kita senang dimuliakan orang, muliakan orang lain. Kalau kita sakit, yang nanti ni kalau dicaci maki orang, dikata orang, maka kita jangan nyaci maki orang, jangan kata orang. Jadi ini simple guys. Jadi apa yang senang kita dibuat wong, buat juga itu untuk wong. Apa yang kita tak senang dibuat wong, jangan kita buat itu untuk wong. Nah, jadi kita cintai saudara kita. Kita cintai orang-orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Lebih jelas lagi, Nabi SAW mengumpamakan dalam hadisnya yang bersumber dari Nu'man bin Bashir. Rasulullah mengumpamakan kita orang-orang beriman ini, masalul mu'minina
perumpamaan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, tawan duhim, tawan dihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Jadi perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, wa tarahumihim, di dalam hal saling menyayangi, wa ta'atufihim, di dalam hal saling mengasihi. Itu diumpamakan oleh Nabi, masalul jasad, seperti satu tubuh, idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal ummah. Itu jadi kita dengan sesama orang muslim yang beriman lainnya seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh yang apabila satu anggota tubuh ini sakit, satu anggota badan kita disakit, maka seluruh tubuh ini, seluruh badan ini turut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan menjadi demam. Jadi kalau mata kita sakit, radang misalnya menyun, kuping melak sakit, mulut melak sakit, tangan kaki melak sakit, badan sekujur ini melak sakit, sehingga pada malam itu kita tak bisa tidur. Padahal yang sakit cuma mata sebelah, atau sakit kuping. Mungkin yang pernah kita rasakan ya, setiap kita sakit gigi, pernah kalau kalau sakit gigi itu, sikok gigi sakit, tapi sekujur badan ini merasakan sakitnya, hingga malam itu kita dah baca tidur. Subhanallah. Nah, itulah perumpamaan kita ini sebagai seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara saudara kita yang muslim yang beriman ini sedang mengalami suatu musibah, bencana, ya kita merasa sakit. Jadi kalau ada orang menyakiti saudara kita orang muslim, siapapun dia, apapun bangsanya, apapun negaranya, kita juga merasa sakit. Bagaimana kezaliman yang dilakukan terhadap saudara kita yang sekarang ini sedang terjadi di Palestina, di Sudan, di tempat-tempat yang lain, di mana saudara kita sekarang sedang dianiaya, dibantai, dibunuh. Luar biasa. Ya Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim, saudara mereka, jadi mesti kita merasa sakit, merasa pedih, merasakan penderitaan yang sedang terjadi kepada mereka itu. Apa yang bisa kita bantukan, berikan. Sekurang-kurangnya kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana itu diberikan oleh Allah keselamatan, kesabaran atas bencana musibah yang menimpa mereka. Dan juga kita doakan mudah-mudahan semua orang-orang yang zalim, yang telah melakukan kerusakan, yang telah melakukan penganiayaan, membunuh mereka dengan cara brutal, mudah-mudahan mereka semua dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah mustami'in al-kiram, para pendengar yang berbahagia sekalian, kita sebagai sesama muslim yang orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah juga jaga sikap, jaga sifat. Jangan sesama kita ini saling membenci, saling bermusuhan, saling dengki, saling menjauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semua di dalam hadisnya yang riwayatkan oleh Imam Muslim, yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanadasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum ala bai' wa kunu ibadallahi ikhwana.
Janganlah kalian saling iri. Jangan kalian saling menipu. Jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling membelakangi. Dan jangan sebagian kalian menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallah ikhwana. Dan jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini Nabi memperingatkan kepada kita. Biasanya para pendengar sekalian, apa yang diingatkan oleh Nabi itu terjadi. Jadi apa yang diwanti-wantikan oleh Nabi, yang supaya kita ni harus betul-betul berhati-hati, itu ada. Sesama kita ni hal itu, perkara itu memang terjadi. Yang pertama, Nabi memperingatkan kepada kita, la tahasadu, jangan saling dengki, jangan saling iri. Nah, pasti ada sesama kita ini, orang Islam ini saling dengki, saling iri. Nah, jaga, jangan sampai kita iri, atau bahasa kitanya apa, serik hati. Melihat orang yang lebih dari kita, serik. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan. Nah, kalau kita kepengen memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu, ya minta kepada Allah. Minta, ya Allah, sebagaimana kau berikan itu kepada si fulan, aku minta juga ya Allah. Nah, jangan dengki dengan orang itu, karena orang itu mendapatkan rezeki seperti itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dengki dengan orang itu, sama baik kita ini tak redha dengan Allah, sama baik kita marah dengan Allah. Nah, jadi kalau kita sing tengok ada orang punya motor itu, kita sing, tengok orang punya mobil itu, kita sir, kita tengok orang punya rumah itu, kita sing, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu jangan sampai kita ini saling menipu. Yang saling menipu. Jangan saling mudiga. Kemudian juga jangan saling membenci. Ngapa kita saling benci? Biasanya segi itulah ya. Awalnya tu dari I gitu, akhirnya kita saling membenci. Nah, kemudian juga jangan saling membelakangi. Membelakangi, boesan. Dah galak setegoran, dah galak sawasan, dah galak sepandangan, dah galak bersalaman. Dan juga hadirin para pemirsa sekalian, para pendengar yang budiman, andai kata ada sesuatu barang ni nak kita beli, tapi ada orang lain yang sudah nganyangnya, jangan kita melok nganyang juga. Kaget kalau tak jadi, lah putus, sudah selesai negonya tu, nah boleh kita marahnya, baru kita nego. Jangan kita ikut membeli barang, nawar barang yang sedang ditawar orang. Sama seperti kita ini, jangan kita melamar perempuan yang sedang dilamar oleh laki-laki lain. Tunggu ke dulu. Nah, kalau tak jadi, dah baru kita ngelamarnya. Dan Nabi memintakan kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Para mustami'in, para pendengar yang beriman sekalian, kita ini kan ya selalu berdoa, pasti minta, mohon kepada Allah agar kelak nanti Allah masukkan kita ni ke surga. Banyak doa-doa yang kita baca, di antaranya seperti Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga darussalam, tempat yang penuh dengan keselamatan. Ada lagi doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita mohon kepada Allah, mohon redha dan surga. Tetapi Nabi SAW pernah mengingatkan kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu, kata Nabi, tidak akan bisa masuk surga sehingga kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belum betul-betul beriman kepada Allah, tidak mungkin kita ini bisa masuk surga. Nah, jadi kalau nak masuk surga harus beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, kalian tidak akan beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, dengan iman yang sesungguhnya, hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai. Nah, jadi kalau kita sesama kita ni saling bermusuhan, saling iri, saling benci, saling membelakangi, maka kita belum termasuk orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kalau kita dianggap belum betul-betul beriman, belum bisa masuk surga. Jadi syaratnya nak masuk surga harus beriman. Syarat iman yang sempurna itu harus sesama kita saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Lalu Rasulullah SAW menawarkan, apa kata Nabi? Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya, kalian akan dapat saling mencintai. Lalu Rasulullah menjawab, Afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Jadi supaya kita mendapatkan kecintaan sesama kita, Rasulullah membuka rahasianya adalah hendaklah kita saling menyebarkan salam, saling menyampaikan salam. Jadi kalau kita ketemu dengan sesama saudara kita orang muslim yang beriman, hendaklah ucapkan salam, baik orang itu kita kenal atau orang itu tidak kita kenal. Kalau dia ni orang muslim, dia ni orang beriman kepada Allah, maka siapapun yang pertama kali yang ketemu, yang melihat, maka dia harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, kalau kita nyebarkan salam ini, maka sesama kita sebagai seorang muslim yang beriman, kita akan dapat saling mencintai. Kalau kita bisa saling mencintai, maka kita akan betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dan kalau kita menjadi orang beriman kepada Allah, insya-Allah di akhirat tempat kita nanti adalah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mimbar Agama Islam untuk malam hari ini. Ya sudah kita dengarkan malam hari ini bersama tadi dengan Ustadz Ki Agus HM Nurdin Mansur dengan topiknya Ukhuwah Islamiyah. Berakhirnya Mimbar Agama Islam Makabar sudah Palembang sore ini, dan kita akan jelang Palembang malam ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Kan informasi dan inspirasi.